Suatu ketika di sebuah desa di bawah kaki gunung nun jauh di sana, hiduplah seorang gadis kecil yang polos dan lugu. Ia adalah anak sematawayang kedua orang tuanya. Sang gadis hidup dengan sangat bahagia karena kasih sayang orang tuanya sangatlah berlimpah kepadanya. Ayo ke sana, bermainlah bersama teman-temanmu di taman. Aku malu, Ayah. Tetapi si gadis kecil sangatlah pemalu, sehingga ia tidak terlalu memiliki banyak teman. Sang ayah khawatir anaknya akan kesepian. Karenanya, ayah membelikannya sebuah boneka yang sangat lucu. Gadis kecil senang mendapatkan boneka dari ayahnya. Hatinya sangat bahagia. Kemanapun gadis kecil pergi, ia selalu membawa bonekanya itu. Akhirnya, gadis kecil itu dijuluki si gadis boneka. Bonekaku yang lucu, hanya kamu, Papa, dan Mama kesayanganku di dunia ini. Suasana desa tempat tinggal gadis boneka sangatlah indah. Namun, di balik keindahannya itu terancam kebakaran hutan karena kemarau yang panjang. Hal yang paling ditakuti pun terjadi. Hutan-hutan terbakar karena kemarau yang sangat panas. Banyak penduduk yang pekerjaannya mengambil hasil-hasil hutan lari tunggang langgang karena kebakaran yang parah. Kebakaran hutan ternyata memakan korban. Dan alangkah malangnya si gadis boneka, karena ternyata penduduk desa yang menjadi korban adalah ayah dan ibunya. Dalam semalam, nasib gadis boneka berubah. Ia menjadi anak yatim piatu yang akan hidup sebatang kara. Gadis boneka sangatlah sedih. Ia menangis melihat kepergian kedua orang tuanya, meninggalkannya untuk selamanya. Sekarang hanya tinggal kita berdua, boneka kecil. Hanya kamu yang aku sayangi di dunia ini. Jangan pernah kamu meninggalkan aku ya. Kata si gadis sambil menyeka air matanya dan memeluk bonekanya dengan erat. Suasana desa setelah bencana kebakaran tidaklah membaik. Kemarau panjang tetap terjadi, sumur semakin kering, dan persediaan bahan pangan semakin menipis akibat sebagian besar sawah desa kering kerontang. Karena keadaan semakin mendesak, para penduduk desa yang kebingungan akhirnya menemui tetua bijak di desa itu. Mereka yakin sang tetua pastinya mengetahui solusi terbaik bagi desa mereka. Penguasa gunung murka, saudara-saudariku. Bencana ini terjadi akibat keserakahan beberapa orang dari kalian yang telah berubah dan selalu mementingkan diri kalian sendiri. Kalian harus melakukan sesuatu agar penguasa gunung tidak lagi murka. Lalu, apa yang harus kami lakukan, tetua yang bijak? Kalian harus berkorban, mengubah kebiasaan serta karakter kalian. Caranya dengan merelakan harta benda yang paling berharga yang kalian miliki dan berikan itu semua kepada si penguasa gunung. Bawalah barang-barang tersebut hingga ke puncak gunung dan bakar itu semua. Hanya dengan cara inilah kita semua dapat meredam kemarahan penguasa gunung. Mendengar penjelasan sang tetua desa yang bijaksana, para penduduk saling menatap satu sama lain, menoleh ke kiri dan ke kanan. Mereka kaget, merasa mendapatkan solusi, tetapi mereka tetap bingung. Para penduduk membayangkan harta benda yang mereka miliki. Banyak sekali harta benda berharga yang dimiliki. Menurut kalian, apakah mereka akan memberikannya kepada penguasa gunung? Para penduduk desa pun pulang ke rumah masing-masing. Ketika sampai di rumah, penduduk terkaya di desa itu membuka peti emas yang dimilikinya. Tapi ia sangat tidak rela jika peti emas berharga ratusan juta tersebut harus diberikan kepada penguasa gunung. Ia pun meletakkan kembali peti emas ke tempatnya sambil berpikir, Tidak. Aku tidak dapat membakar emas-emas peninggalan leluhurku. Biarkan orang lain saja yang merelakan hartanya.
Milikku ini terlalu berharga jika harus dikorbankan. Di rumah yang lain, seorang perempuan berparas cantik sedang menatap cincin kesayangannya. Ah, tidak. Aku tidak mungkin menyerahkan cincin ini. Cincin ini warisan pemberian ibuku. Hanya ada satu di dunia. Biarlah orang lain saja yang merelakan hartanya. Hari demi hari berlalu, kekeringan semakin parah. Air semakin sedikit, sawah dan kebun tidak menghasilkan. Banyak orang yang kelaparan. Wabah akibat kekeringan pun terjadi. Banyak para penduduk yang sakit akibat wabah. Akan tetapi, tidak ada satupun warga desa yang berangkat ke gunung untuk mengorbankan harta benda mereka. Sang tetua desa sedih melihat para penduduknya yang sangat tamak dan tidak ingin berkorban untuk orang banyak. Hingga suatu hari, tetua desa dan para penduduk melihat gadis boneka berjalan meninggalkan desa menuju ke puncak gunung. Perlahan-lahan ia memanjat gunung. Para penduduk desa mengikutinya, ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh gadis boneka yang hidup sebatang kara tersebut. Aku dengar jika bisa membakar harta paling berharga di puncak gunung ini, maka kemarau panjang akan berakhir. Aku tidak punya apa-apa selain boneka ini. Jika benar harta yang paling berharga bisa menolong desa ini, maka aku rela untuk membakar boneka ini. Ketika ia mencapai puncak, ia pun berlutut dan menengadahkan wajahnya ke langit dengan bercucuran air mata. Hanya boneka ini satu-satunya yang paling berharga yang aku miliki. Selamatkanlah seluruh penduduk desaku. Gadis boneka tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk boneka kesayangannya untuk terakhir kali. Ia meletakkannya di atas tanah dan kemudian membakarnya hingga menjadi abu. Setelah pulang ke rumah, karena lelah, gadis boneka menangis hingga tertidur. Kini, ia merasa sangat kesepian. Tidak lama setelah terlelap, gadis boneka dibangunkan oleh rintik-rintik hujan. Ia pun kaget melihat hujan turun di desanya. Gadis boneka berlari keluar dan tersenyum dengan bahagia. Hujan telah turun. Kemarau ini berakhir. Pengorbanan gadis boneka akhirnya diketahui oleh seluruh penduduk desa. Banyak penduduk desa yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka merasa malu karena desanya justru diselamatkan oleh seorang gadis kecil yatim piatu yang tidak memiliki harta benda apapun. Akhirnya, sepasang suami istri muda mengangkat gadis boneka sebagai anak mereka. Kini gadis boneka memiliki orang tua angkat yang akan merawatnya hingga dewasa nanti. Gadis boneka menjadi sumber perubahan karakter bagi semua penduduk desa. Sejak saat itu, penduduk desa sangat mematuhi perkataan sang gadis boneka. Gadis boneka memerintahkan setiap penduduk desa untuk menyumbangkan hartanya, membangun sebuah lumbung padi, tempat menyimpan bahan makanan untuk persediaan jika musim kemarau nanti tiba. Seluruh penduduk desa mematuhi perkataan gadis boneka. Mereka kini tidak lagi bersifat tamak dan mau mengorbankan hartanya demi kepentingan bersama. Keadaan desa di kaki gunung semakin membaik. Kemarau berakhir dan keadaan menjadi damai dan bahagia kembali. Suatu hari, selagi asik menyapu dan merapikan kebun, sang gadis menemukan boneka kesayangannya di balik semak-semak dalam keadaan utuh. Gadis boneka tidak menyangka, ternyata bonekanya baik-baik saja. Boneka kesayanganku, kau ternyata tidak terbakar. Sungguh ajaib. Aku senang sekali. Gadis boneka memeluk bonekanya dengan terharu. Hatinya sungguh bahagia. Ternyata pengorbanan kecilnya membawa banyak berkah bagi dirinya dan juga penduduk desa. Dan yang paling penting, bonekanya kini kembali hadir menemaninya setiap hari. Tak jauh dari gadis boneka berdiri, sang tetua desa menatapnya dengan senyum. Akhirnya,
Strategiku menyelamatkan desa ini berhasil. Tidak disangka, ternyata seorang gadis kecil yang tergerak hatinya untuk berkorban. Sesungguhnya, tidak ada itu penguasa gunung yang murka. Aku hanya menguji penduduk desa. Jika mereka saja tidak mau mengorbankan hartanya demi orang banyak, bagaimana mungkin mereka dapat menyelamatkan seluruh penduduk desa untuk mengatasi kemarau? Lalu, mengapa hujan turun ketika gadis boneka membakar bonekanya? Itu semua di luar dugaanku. Mungkin Tuhan memang tersentuh dengan ketulusan hati si gadis boneka, sehingga hujan pun akhirnya turun. Ingat ya anak-anak semua, pengorbanan itu sangatlah penting. Jangan pernah ragu berkorban bagi kepentingan orang banyak ya.